yang bisa Kecil. kalian ikuti ya, dan hadiahnya juga sangat lumayan sekali, yaitu ada saldo e-money, totalnya itu sekitar Rp500.000 kalau nggak salah. Ya, betul. Iya, betul sekali. Dan kali ini kita langsung masuk ke game pertama best of 3 antara Victim dan juga Devils, di mana sudah ada pergerakan yang cukup agresif dari kedua belah tim. Tadi dari cowoknya udah langsung mengharas ke arah seorang Link juga, tapi Linknya di sini agak sedikit terganggu ya dengan adanya purple buff yang tadi coba dirusuh. Tapi mengingat juga dari tim Victim mereka cukup mengcover dengan cukup baik dari seorang Vincenzo. Namanya Vincenzo Vincenzo, Casano. Vincenzo ya. Sorry teman-teman, ada ralat nih, ternyata total Apa tuh? hadiah untuk pool kita Rp1.000.000. Wah, waduh, first blood kali ini kita lihat dari YV berhasil men-take down seorang Roger yang nampaknya sedikit kepleset tadi ya. Dan kita lihat kali ini di arah tengah sudah mulai semarak, dan betul saja Chojo sudah mengambil inisiasi untuk masuk menghalangi Kufra yang sedang melakukan bouncing ball clearing minions ke arah tengah. Ya, sementara di sisi lain juga kalau kita lihat adanya first blood yang didapatkan sama teman-teman dari Victim ini awal yang bagus karena mereka men-take down Rogernya. Tapi di sisi lain, ada satu lagi yang masuk di sini dengan adanya Tempest of Fate yang bakal coba dibuka, dan bahkan dari Velnya justru yang menumbangkan satu orang Harley tadi. Tapi di sisi lain ada seorang leg mulai masuk kali ini dengan adanya Falling Starmon, tapi tidak akan bisa menculik siapa-siapa dari teman-teman tim Victim, Om Gary. Ya, betul sekali. Kali ini kita lihat tadi baru aja yang kita omongin kejadian beneran, yaitu di mana Real World Manipulation yang digabungkan dengan Tempest of Blade dan menghasilkan apa, dua efek sekaligus slow, lalu juga langsung ada masuk kritikalnya dari seorang Link. Dan ini kalau nantinya terjadi big team fight di mana 5 lawan 5, hal ini bisa sangat berbahaya sekali. Dan kalau sampai digabungkan juga dengan bouncing ball-nya dari Kufra, ini bakal repot sekali bagi tim DDE untuk menandingi hal tersebut ya. Cuman so far kita melihat baru saja juga sudah ada satu orang lagi yang di pick up, yaitu seorang Harley. Ini menjadikan kalau memang tim DDE atau tim Devils ini memang harus sedikit berhati-hati dengan strategi dari tim Victim yang langsung menekan di awal-awal permainan. Tapi ternyata dibalaskan kali ini 1-1, dan bahkan Linknya tumbang untuk pertama kali. Sementara masih mau lebih, Wall Transformation bakal coba di pop up. Dari sana kita masih bisa survive. Kufranya masih bisa mengcover dengan baik, dan bahkan ada Vel juga yang mencoba untuk men-take down Zero di area depannya, dan bahkan leg di sini belum memiliki damage yang cukup dari seorang Esmeralda dan masih bisa memukul mundur, sehingga harus kehilangan satu korban lagi dari teman-teman Devil. Betul sekali. Devil agak sedikit kaget dengan mungkin antisipasi mereka bermain di early game ini ternyata mendapatkan respon yang sangat baik dari tim Victim Esports. Kita lihat antisipasinya seperti apa. Kalau sampai mereka membiarkan hal ini dibiarkan berlarut-larut, bagus sekali. Baru diomongin antisipasi, mereka mulai bisa mengambil satu demi satu para pemain Victim untuk menambah kepedean mereka lagi, karena ini adalah tim besar ya. Victim itu tim besar dan pastinya tidak bisa dianggap sebelah mata. Meskipun demikian juga Victim yang secara di atas kertas memiliki keunggulan tersendiri, mereka juga tidak boleh sembrono dengan meremehkan tim Devil District kali ini. Langsung aja kita lihat kali ini ada Kufra yang langsung menggencet ke arah seorang Chow yang juga tiba-tiba berada di tengah kalian. Hampir saja tadi Harley ya kena culik ya, kehantam bola voli. Dihantam bola voli ke muka itu sangat tidak enak, apalagi dihantam bola Kufra ke arah badan ya. Wow, langsung tipes itu badannya kalau bisa ya. Iya, dan kali ini sudah cukup unggul dari tim Victim juga. Rotasi udah mulai dilakukan, dan bahkan dari paketannya udah langsung heavy left mengarah ke arah seorang cowok kali ini. Tapi di sisi lain, the wave dragon yang bagus banget dari seorang cowoknya. Langsung Tempest of Blade dimulai dibuka oleh seorang Vincenzo, dan kali ini dari Kufra yang mencoba untuk mengcover seorang Link yang masih bisa bertahan. Tyrant-nya kena 2, tapi bakal langsung ada follow up Deviant Shot yang baik banget dari seorang Link. Tapi di sisi lain covernya juga yang bagus dari seorang Vel kali dengan adanya Real World Manipulation. Terlalu dive in ke area turret, kali bakal mencoba untuk memukul mundur teman-teman dari Victim. Sementara tidak akan dilanjutkan oleh seorang Zero kali ini. Balik lagi dari seorang Vincenzo dan berhasil menumbangkan satu member untuk teman-teman dari tim Victim kali ini. 3 tumbang di area atas, tapi ternyata cowoknya datang tepat waktu. Masih bisa bulang kan? Masih bisa. Tempest of Blade ternyata dari seorang Linknya dan berhasil numbangin satu korban lagi. What a play, tarik ulur yang dilakukan sama teman-teman Victim di area atas, Om Ger. Aku melihat di sini
Esmeralda yang sangat-sangat sustain saja bisa langsung ter-take down gitu kan. Dan ini apa tandanya? Kalau memang kombinasi Link dan juga EV ini terus-terusan dibiarkan dan mereka tetap scaling item tanpa adanya pencegahan mereka ataupun misalnya nggak ada yang megang lah, nggak ada yang megang mereka, tidak ada yang melakukan marking kalau kata sepak bola. Ini bakal repot banget. Lihat tadi di atas, 4 kill didapatkan ya istilahnya Iya. total oleh seorang Link. Dan itu berasal dari apa? Strategi tarik ulur. Mereka tidak langsung sembrono dengan hantam masuk dengan komit masuk ke arah apa namanya ke arah turret, lalu mereka mundur lagi dan apa ya istilahnya membuat tim DDE apalagi 2 orang player yang di atas tadi ya ada Roger dan juga Desmond nanti kayak terkena bait yang cukup tajam gitu loh dan ini kan keambil lagi oleh seorang EV kali tapi kali ini 1 untuk 1 dan di menit yang ke-6 terlalu banyak trade kill kalau aku bilang sih meskipun demikian kedua tim tidak lupa mengambil turret sebagai kewajiban utama dari game ini ya. Jadi objektif tetap dijaga meskipun trade killnya banyak banget. 95 kali ini skor sementara. Iya, padahal bisa dibilang kayak Esmeralda-nya itu adalah menjadi tumpuan juga buat teman-teman dari tim Devils untuk di area late game ya. Harusnya dia scaling item dulu, coba farming terlebih dahulu, nggak boleh paksain pivot. Apalagi kita tahu juga ini level dengan Link aja udah berbeda 2. Linknya level 10, Esmeralda baru level 8. Tapi kalian bakal coba dibuka lagi tim fightnya di area mid. Ada defense-nya connect, tapi ada defense sword yang bakal di-pop up oleh seorang Link kali ini bakal coba untuk menumbangkan cowoknya. Di sisi lain, like-nya mengarah ke arah Soundfell tapi nggak ada rasanya sama sekali. Dan bakal ada Wolfson Resistance yang coba bakal masuk dari seorang Zero kali ini, tapi bakal diacak-acak. Damage-nya terlalu jauh dari area depan dan bakal nggak bisa di-cover dengan cukup baik oleh teman-teman dari victim. Harus kehilangan 2 dari teman victim. Dan ini bakal menjadi pertukaran yang cukup adil karena 2 untuk 2. Tapi merupakan kerugian juga untuk teman-teman dari tim Devil karena mereka kehilangan Zero yang harusnya menjadi jungler utama Vivel-nya. Oh, masih bisa ngegocek seorang Ramut di area turret mid-nya. Ngeliat gak sih? Dia space escape. Nice banget. Dia mau coba masuk, terus udah gitu dia poker trick, tapi poker tricknya tuh dijuk sama seorang Eve ya. Oke, menuju ke Land of Dawn di match ketiga, match terakhir, dan di game yang ketiga pula game penentuan apakah Paps itu cukup menyulitkan nantinya pergerakan dari Iya, makanya agak sedikit ketinggalan banyak damage yang bisa dihasilkan oleh seorang Archan maupun juga Kyle. Benar banget, dan kita bisa melihat di sini kedua comeback lagi dengan performa yang lebih oke di tengah-tengah permainan ya. Kita berharap semoga dia bisa langsung mendapatkan item-itemnya ya. Dan baru aja kita bahas ternyata Turtle sudah diambil. Turtle. Ya, Turtle tadi sudah diambil. Kali ini kembali mendapatkan korban seorang Jules Mengstress. iya karena seorang Vel ya. tadi padahal aku baru mau bilang kalau misalnya teman-teman dari Devils mau coba untuk team fight, kayaknya mereka coba untuk team fight grouping gitu deh. Biarin Hayabusanya jadi finisher, Zero-nya juga coba untuk jaga posisi di area backline, biarin entah dari cowoknya atau dari Harley-nya yang open initiative gitu loh. Jangan mereka yang maju duluan. Karena kalau secara nggak langsung kalau kita lihat ya, ini victim bener-bener yang kasih pressure balik ke arah teman-teman Devils. Kita nggak dikasih napas bener-bener untuk memberikan space ke arah junglernya. Bakal coba dipisahkan tim fightnya kali ini Esmeralda dan juga Roger. Yang kita lihat juga Rogernya bener-bener dikejar 2 member sekaligus. Tapi kali ini masih bisa dibalaskan oleh seorang Harley-nya. Kufra yang mulai maju lagi dan lagi dari Terence yang langsung connect langsung ke arah seorang Ramut. Tumbang 3 member di area atas dari teman-teman Devils, dan ini bener-bener hal yang gak bagus banget buat mereka. Biasa aja kalau kata victim. Dan mulai masuk lagi dengan Nether Revenge kali ini seorang On My Way dan langsung tumbang lagi member keempat dari teman-teman Devils, Om Ger. Yes, ini agak sedikit terlalu cepat ya, karena gue tidak melihat adanya perlawanan yang berarti dari DDE, terutama dari mid mereka yang kadang suka apa ya, kalau aku bilang sih kalah cepet respon lah dari teman-teman victim. Jadi bagaimana mereka mengcover satu sama lainnya agak sedikit telat. Cuman ya ini masih berjalan, masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi meskipun mereka dalam kondisi yang tertekan seperti ini ya. Kalau mereka tetap istilahnya victim meladeni fight yang diberikan oleh teman-teman DDE dan mengulur sampai ke minimal di atas menit ke-12, mungkin saja ada kemungkinan lain yang akan terjadi seperti ya
colong-colongan Lord ataupun bagaimana usaha victim untuk usaha dari DDE untuk bisa minimal men-take down 3 atau 4 orang punggawa victim dalam satu fight besar ya. Iya, dan memang sebenarnya yang tadi sesuai aku juga udah bilang mau dari teman-teman DDE-nya yang coba untuk grouping terus paksain team fight culik satu-satu sih. Karena secara nggak langsung sekarang teman-teman dari DDE tuh udah mulai udah mulai disetir gitu loh permainannya sama teman-teman dari tim victim mereka, dan justru malah nunggu victimnya untuk inisiasi. Yes, betul sekali. Dan bahkan Lordnya juga nggak bisa dikontes sama teman-teman dari DDE kali ini. Memasuki menit ke-11, Lordnya belum di-enhance, tapi perbedaan network udah cukup jauh di menit ke-11 kali ini, berbeda 6.000 dan Lordnya ya. betul mulai masuk ke lini atas Om Ger. Yes, dan ini bersama dengan minion yang masuk ke tengah mungkin akan diambil juga satu turret yang ada di tengah ini karena mereka akan menggunakan strategic split seperti yang bisa dilakukan, tapi sekarang dari World Manipulation kembali terkena ke arah anak-anak dari dunia, tapi masih bisa belum bisa menghasilkan korban karena Jules atau Hayabusanya kali ini malah Pakitonya yang ter-take down kali teman-teman, dan tapi ditukar dengan satu buah turret yang ada di tengah. Lord sudah masuk ke arah inhibitor yang ada di atas. Punggawa-punggawa victim mulai menekan kembali, 3 orang melangkah menemani Lord dan 1 orang bergerak ke arah bawah untuk melakukan split push. Kita kali ini tabrakan yang akan dilakukan oleh Lord apakah bisa menghasilkan damage yang cukup signifikan untuk bisa men-take down 1 buah turret yang ada di atas kali ini, tapi kayaknya Jules yang kali ini bermain dengan sangat baik sekali mengambil 2 orang, tapi masih ada Immortality di sana. Tempest of the dilakukan dan kali ini menghasilkan 1 korban, 2 korban malah dari pertandingan kali dan 3 orang dari tim victim hampir saja. Nice banget, double kill Iya, langsung diamankan oleh Faust kali 2 orang yang benar-benar udah low, tapi apa yang terjadi tadi? Vincenzo-nya yang memang udah bisa dibilang sekarat juga kali masih bisa ditemukan oleh seorang Lex. Esmeralda-nya Falling Starmon ke arah seorang Vel, tapi ini masih ada backup dari seorang Pakito, bakal coba di heavy love punch oleh seorang Suffer, tapi nggak bakal bisa menumbangkan Esmeralda yang udah mulai cukup sustain di team fight-nya. Ini aku bilang mereka grouping, mereka bisa aja numbangin member-member dari tim victim karena burst damage-nya juga cukup tinggi. Masih ada Hayabusa, masih ada Poker Tech dan juga Deadly Magic dari seorang Harley, dan bahkan itu harusnya yang membuat Zero seorang marksman-nya yang 0611 kayak dia yang gak gitu terlalu bagus buat seorang jungler masih bisa mendapatkan free position nih, dan itu hampir kejadian tadi di area atas. Di sini juga kita bisa melihat kalau tadi fight yang dilakukan oleh tim victim sedikit terburu-buru mengingat mereka juga kekurangan jumlah, tapi untung saja keterburu-buran mereka itu berhasil diatasi dengan insting yang cukup baik lah dari Link dan juga dari Giveanya, dan kali ini kembali Pakitonya ter-take down. Kita lihat kali ini apakah ini awal dari usaha teman-teman dari DDE untuk bisa membangkitkan Remax. Tidak diganggu, ada Falling Starmon kali ini kita lihat dari DDE. Apakah masih bisa dilawan? Hayabusanya berhasil mengambil 1 orang. Benedetta kali ini kita lihat ada di Live Manipulation yang langsung mengenai 2 orang Tempest of Blade-nya, tapi masih bisa diatasi. Kita lihat Giveanya kali ini. Nice banget Hayabusanya, tapi malah ter-take down begitu saja double kill oleh seorang Link. 1 orang tersisa yaitu Lex, dan termakan juga Esmeraldanya yang seharusnya bisa menjadi batu atau menjadi pivot lah untuk tim Devil. 3-4 hero hilang. Ini merupakan suatu kerugian tersendiri untuk tim Devil, tapi mereka masih punya high ground yang lumayan ya. Sementara dari sisi victim mereka memutuskan untuk menunggu, tidak langsung nge-push karena mereka memang juga sudah kehilangan 2 orang member dari timnya. Iya, tadi sebenarnya bagus banget dari seorang Kufra, di mana on my way Tyrant Revenge-nya dan juga Tyrant Rage-nya memakan 2 orang terkena stun dan langsung dikombokan dengan adanya Reload Manipulation. Namun sangat disayangkan karena Jules-nya masih bisa loncat ke arah backline, menumbangkan Vel juga dengan adanya Shuriken dan juga Shadow Kill, dan sehingga membuat dari Link-nya juga bukan menjadi prioritas utama dari teman-teman DDE ya, membuat seorang Link masih bisa untuk membalaskan kematian dari Vel dan juga mendapatkan triple kill. Dia menurut aku sebenarnya dengan adanya Kufra yang tadi kalau kita lihat dia masih punya Tyrant Revenge dan bisa ngejar ke arah seorang Harley, itu mungkin bisa jadi maniak buat seorang BMX, tapi BMX-nya malah mungkin dia pikir ya udah aku mau coba ngambil buff dulu, coba untuk dapetin energi lagi, tapi paling bakal coba dibuka dengan Reload Collision mengarah ke arah seorang depan, dan bahkan lihat Zero-nya bakal menjadi target utama dari seorang Link, tapi Link-nya sendirian di area belakang, gak ada yang cover,
Tapi di sisi lain sudah ada Ramot juga yang tumbang dan Chow-nya bakal coba ditabrak kali ini Masih dengan ada ada immortality. yes, dan bahkan ada heavy levers dari seorang Silver Surfer di sini. Dan bahkan bakal coba dipukul mundur teman-teman dari victim di area midnya. Leg-nya bakal coba untuk mengusir-ngusir, cukup sustain. Tapi di sisi lain ada Jules yang bakal mengocek-kocek dengan adanya Quad Shadow. Tapi ternyata leg-nya di sini butuh bantuan real Quad manipulation-nya. Masih belum dibuka oleh seorang Pel dan bahkan kalau kita lihat dari seorang Kufra benar-benar mencoba untuk memisahkan team fight antara Leg dan juga dari seorang Roger-nya di sini. Yes, Zero-nya betul sekali. padahal tadi udah walk transformation tapi dia nggak berani untuk maju. Kayaknya aku rasa dia darinya juga agak sedikit ragu sih untuk team fight barusan. Masih diganggu ya istilahnya ya tadi ya. Kita lihat bagaimana cara-caranya mereka untuk bisa memisahkan atau memecah konsentrasi ini cukup berhasil loh. Karena apa? Rogernya dikasih Kufra gitu kan. Sementara BMX-nya gangguin si Esmeralda dan ada Link juga di sana kita lihat. Dan apa ya, bisa dilihat ini adalah sebuah strategi yang sangat baik sekali. Mereka memecahkan konsentrasi ataupun perhatian dari dua damage terbesar yang dimiliki oleh tim Devil ya. Ada Esmeralda dan juga ada Roger, tapi juga Hayabusa-nya termasuk yang harus dipikirkan kembali nantinya. Karena berkali-kali kembali Hayabusa men-take down player-player dari tim victim. Betul. Wow. Hayabusanya justru kayak yang aku bilang, dia jadi finisher aja, shadow kill karena teman-teman yang udah low, tapi Leg kali ini udah tumbang dan bahkan Jules sudah ketahuan posisinya. Kali ini bakal coba dikejar dengan adanya seorang Link. Immortalnya bakal pecah, Tempest of Blood langsung connect ke arah seorang Jules, tapi di sisi lain masih ada Tyrant Revenge dan juga dari seorang Kufra kali BMX-nya bakal langsung menumbangkan satu member lagi. Sementara ini bakal menjadi mara bahaya buat teman-teman dari tim DDE karena mereka udah kehilangan 2 damage dealer dan juga 1 frontlaner-nya, dan ini bahaya apalagi Lord-nya bakal terbuka lebar untuk teman-teman victim, Om Ger. Betul sekali, semua physical damage yang dimiliki oleh anak-anak Devil harus tertahan dulu selama hampir lebih dari 30 detik setelah Hayabusa dan juga Roger-nya di takedown ya. Sementara Esmeralda sudah kembali bangkit dan tidak ada yang bisa memotong ataupun mencuri Lord kali ini dan akan menjadi sebuah pertaruhan ini. Lord yang kedua, apakah yang akan diambil strategi, apakah yang akan dilakukan oleh anak-anak DDE demi menahan laju dari Lord yang pasti akan langsung melangkah ke arah atas di mana sudah tidak ada inhibitor turret di sana. Yes, dan apalagi kalau kita lihat dari teman-teman victim, mereka sebenarnya tinggal nungguin aja jalannya Lord untuk masuk ke area atas. Apalagi ini udah Lord yang di menit 18 berarti udah di enhance, dan sebenarnya dari tim DDE mereka harus persiapin gimana caranya mereka nge-defense. Karena kalau ngomongin high ground dari base-nya tim DDE, mereka bisa dibilang cukup kuat dengan adanya Harley, dengan adanya Hayabusa, dan bahkan dari Zero juga ya. Kita tahu ini Roger bisa melee dan juga range ya. Tapi semuanya balik lagi, apakah setup dari tim victim mereka mau biarin begitu aja teman-teman dari DDE untuk nge-defense? Karena kalau bisa bermain cepat dan langsung mengamankan poin pertama dari tim victim, pasti mereka nggak mau terlalu berlama-lama. Tapi kali ini bakal ada split push yang bakal coba dibuka oleh teman-teman dari tim victim di area mid juga. Tapi ada juga jab dan juga heavy last punch dari seorang Pakitonya. Leg-nya bakal coba dipukul mundur, sudah mulai dibuka di manipulation, tapi Jules-nya mencoba mengincar ke arah seorang Fel di area belakang, tapi ternyata gagal. Dan bahkan kali ini bakal ada tumbang satu member dari seorang Kid Dreaming-nya. Immortalnya bakal pecah, Jules-nya tumbang. Tapi bakal coba ditukarkan BMX kali ini. Di sisi lain, Zero berhasil ngedapetin Pakito, tapi ada Tyrant Rage yang bagus banget dan Lord-nya langsung menumbangkan base milik teman-teman dari DDE dan 1 poin pertama diamankan oleh tim victim. Betul.